Al-Quran tidak menginginkan balas dendam mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Al-Quran mengatakan, maafkanlah apa yang ada dalam memaafkan. Dalam memaafkan, misalnya seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu kepada Anda, lalu Anda berkata, oke, tidak apa-apa, saya maafkan, saya sudah memaafkan. Sekarang orang itu bisa saja berkata kepada Anda, maaf ya, kamu siapa sampai-sampai kamu memaafkan aku? Ada kata-kata yang menyakiti, ada juga kata-kata yang seperti mutiara. Sesederhana itu, keduanya juga sama-sama manusia. Ada mengucapkan menyakitkan, ada juga berkata bernilai mutiara Anda. Bahkan dalam hubungan internasional, ini aturan dasar. Jadi, perang atau pertarungan yang kita sebut mukatele adalah tahap terakhir. Tahap sebelumnya adalah perjuangan, cedel, percakapan dialektik, diplomasi. Tahap sebelumnya lagi adalah mujahede. Artinya, dengan berusaha keras, kita mencoba mengatur kehidupan tanpa harus sampai ke tahap-tahap itu. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Para pemirsa yang budiman, hari ini kita akan membahas konsep keadilan dan belas kasihan dalam konteks Al-Quran. Tamu kami adalah Profesor Dr. Saban Ali Duzgun. Halo Buru. Shalno. Uwan, saya menemukan beberapa artikel Anda mempertimbangkan konsep keadilan dan belas kasihan bersamaan dan menganggap belas kasihan sebagai versi keadilan yang sedikit lebih tinggi. Anda mengatakan bahwa yang lebih baik bagi masyarakat bukanlah tatanan yang adil, melainkan menjadi masyarakat yang penuh belas kasihan. Dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang mendukung hal ini, terkait dengan keseimbangan antara keadilan dan belas kasihan. Sebenarnya, bahwa kita harus memaafkan orang lain daripada membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebenarnya, ada beberapa ayat dan anjuran yang menyatakan bahwa mendekati dengan sikap penuh belas kasihan, pemaaf, dan memaafkan itu lebih benar dan lebih mulia. Kalau mau, mari kita bandingkan berdasarkan hal-hal ini. Bagaimana Anda menilai konsep keadilan dan belas kasihan? Bagaimana Anda memandangnya? Ya, kalau mau, mari kita mulai dengan ayat-ayat yang Anda sebutkan dari Al-Quran yang mendukung hal ini. Ayat yang paling jelas dan kita kenal adalah ayat ke-40 dari surah Asy-Syura. Juga ayat ke-14 dari surah At-Tadhabun dan ayat ke-22 dari surah An-Nur. Ayat-ayat ini secara terang-terangan menyebutkan tentang kejahatan yang dilakukan. Misalnya, bisa saja anak-anak melakukan kejahatan kepada orang tua mereka. Katanya, lalu, apa yang harus kita lakukan? Dia bilang, perhatikan hal ini baik-baik. Artinya, jangan jadi korban dari kejahatan itu, maafkan, ampunilah, dan perlakukan mereka dengan baik. Sebagai balasannya, ketahuilah bahwa Allah juga akan mengasihi dan mengampuni kalian. Sikap yang sama juga ada di ayat ke-14 surah At-Tadhabun. Dia berbicara kepada orang-orang yang beriman. Ketika ada permusuhan antara suami istri atau antara anak-anak, hal yang sama juga berlaku. Tentu saja, permusuhan ini bukan permusuhan dalam arti yang kita kenal. Jadi, apa yang bisa terjadi? Mungkin ada masalah. Masalah itu muncul dan membesar. Kita bisa memperkirakan hal ini dengan berbagai bentuknya, antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua. Bagaimana seharusnya sikapnya? Atau haruskah kita memperlihatkan sikap dan perilaku? Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas. Jika kamu memaafkan, jika kamu memperlihatkan kedekatan, jika kamu menetap, jika kamu memaafkan dan memaafkan. Jika kamu memaafkan dan mengampuni, ketahuilah bahwa sebagai balasan atas pengampunanmu itu, Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Dia akan mengampunimu. Ayat yang paling sering saya jadikan referensi adalah ayat ke-40 dari surah Asy-Syura. Ayat yang sering diterjemahkan sebagai balasan untuk suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Saya selalu menegaskan bahwa kita seharusnya menerjemahkannya sebagai membalas kejahatan dengan kejahatan juga merupakan kejahatan, dan saya selalu menulis serta mengatakan hal ini dengan tegas. Karena tepat setelah ayat itu disebutkan, Semen Asha,
Siapa yang memaafkan dan asleha dan memperbaiki se'ijruhu alallahi, maka balasannya, bagaimana Allah akan membalas orang yang memaafkan dan berlapang dada, itu terserah kepada Allah. Allah mengatakan bahwa Dia tidak akan mengampuni orang-orang yang tidak memaafkan dan justru menyebabkan kezaliman muncul atau terjadi. Karena ketika tidak memaafkan, contoh yang saya berikan tadi hanyalah contoh biasa saja. Misalnya, ada sebuah kasus besar yang baru saja masuk ke ranah peradilan, dan di sana memang sudah ada tuntutan pidana umum yang diajukan. Negara bahkan tidak menanyakan pendapat Anda. Kita belum sampai ke tahap itu, kita belum berada di situ. Kita masih berada di awal-awal tahap itu. Jadi, misalnya ada sedikit cekcok di lalu lintas, kamu bilang, maaf, atau kamu memaafkan, lalu masalahnya selesai. Tapi kadang-kadang, awalnya hanya saling maki secara lisan, lalu berlanjut ke perkelahian fisik, sampai ada yang tewas atau membunuh. Demi Tuhan, ini dunia manusia macam apa? Apakah tidak ada sama sekali unsur moral atau agama yang memengaruhi, membentuk, atau mengkode genetik orang-orang yang bertindak seperti ini, sehingga mereka tiba-tiba saling menyerang dengan refleks yang begitu liar, menggunakan pisau, golok, bahkan dari dalam mobil? Begitulah kejadiannya. Sekarang, jika kita memperhatikan hal ini, kalimat sederhana, maafkan saya, itu sebenarnya adalah refleks pencegahan terhadap permusuhan dan kezaliman yang kemudian dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Karena pada akhirnya, akan ada yang menjadi zalim dan ada yang menjadi korban. Seseorang membunuh orang lain, seseorang memukul orang lain, dan seterusnya. Sekarang, dalam proses ini, mengapa kita menempatkan kata kasih sayang menggantikan kata keadilan? Pertama-tama, filosofi dasar kita adalah ini. Bahasa kitab-kitab suci dan inti pesan para nabi berubah dan berkembang seiring proses sejarah. Agama yang diajarkan oleh Musa dan Isa secara genetik, serta manusia dan struktur masyarakat yang ingin dibangun, berbeda dengan agama yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Dari mana kita tahu hal ini? Yang paling sederhana, saya bilang begini, logika dasar Taurat adalah tamu tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Salah satu dari 10 perintah Allah. Namun, ayat pertama Al-Quran adalah memulai dengan menyebut nama Allah di mulut Anda. Ikra atas nama Tuhan yang Maha Esa. Yang satu dilarang, yang satu lagi dilarang sepenuhnya. Ada pelanggaran total terhadap larangan itu. Karena manusia sedang berkembang, bahasa berkembang, logika berkembang, semua hubungan dengan alam, dengan manusia, dan dengan orang lain membaik. Sekarang keadilan, kita menulis mata ganti mata, gigi ganti gigi, di dalam Taurat, kata Al-Quran. Al-Quran tidak menghendaki mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Al-Quran mengatakan maafkanlah. Apa gunanya memaafkan? Dalam memaafkan, jika seseorang melakukan sesuatu, Anda berkata, sudahlah, tidak apa-apa. Saya maafkan, saya ampuni. Orang itu bisa berkata, maaf, siapa tamu sampai memaafkan saya? Sebenarnya, di sini terlihat ada sedikit kesombongan. Sebenarnya, saat Anda memaafkan, secara hierarkis, Anda otomatis berada di posisi yang lebih tinggi. Dan manusia yang menjadi tujuan Al-Quran, masyarakat yang ditargetkan oleh Al-Quran adalah mereka yang secara hierarkis selalu mampu berada di atas, yang mencegah orang lain menariknya ke bawah, yang menolak untuk menjadi standar, yang tidak mau menjadi rata-rata, yang tidak memiliki identitas atau kepribadian. Al-Quran menyebut kelompok ini sebagai kaum yang sengsara atau bejat, menggunakan istilah suheha. Suheha juga disebut etba'a. Dalam budaya kita, istilah ini juga digunakan dalam konteks berkabung. Apa yang dikatakan tentang orang-orang biasa yang rata-rata, etba'a selalu mencari seseorang untuk diikuti. Dan suheha adalah istilah yang digunakan dalam Al-Quran. Mereka tidak memiliki nilai-nilai yang dibangun sendiri. Orang seperti itu tidak punya nilai etika, tidak punya nilai agama.
dan tidak ada unsur budaya dalam dirinya. Orang seperti itu seharusnya bisa mengangkat standar kemanusiaan, tapi dia terus-menerus mengikuti orang lain. Setiap ada peristiwa, dia langsung ikut-ikutan dengan peristiwa itu. Padahal di sini, yang diminta adalah menjadi unsur yang membangun. Lihatlah kemana perlakuan orang lain akan membawa dirimu, dan jangan pernah masuk ke dalam proses itu. Kuncinya hanya satu kata, maaf dan ampunan. Al-Quran menjanjikan siapa memaafkan diampuni Allah. Ini disebutkan dalam 3 ayat, An-Nur, Etadhabun, As-Syura. Tapi, Pak Ustaz, Anda menjelaskannya dengan baik, tapi maksud saya, ketika seseorang tidak membalas kejahatan kepadanya, dia telah mengalami sesuatu dan menjadi korban. Dan ketika dia membalasnya, keadilan akan ditegakkan. Jadi, bukankah bisa dikatakan bahwa ketika kita memilih untuk berbelas kasih, memaafkan, dan mengampuni daripada membalas secara adil, itu adalah suatu kelemahan? Maksud saya, bukankah belas kasih di sini berubah menjadi kelemahan? Ya, pada pandangan pertama memang bisa terlihat seperti itu. Mari kita katakan begini. Misalnya, dalam Al-Quran, ada ayat yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan secara terang-terangan kepada kalian, mengungkapkannya secara terbuka bukanlah suatu ketidakadilan atau kezaliman. Ada kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan. Contohnya adalah kasus Gaza. Ada kejahatan yang nyata, ada kezaliman yang jelas. Melawan kezaliman ini, menyuarakannya, bahkan memberikan perlawanan secara fisik pun diperlukan. Ini adalah titik akhir dari proses yang kita bicarakan. Sebelum sampai pada titik ini, yang kita sebut mukatele atau perang secara langsung, ada tahap sebelumnya yaitu perjuangan diplomasi. Dan tahap sebelumnya lagi adalah mujahede, yaitu orang-orang terlebih dahulu berjuang dalam diri mereka sendiri untuk membangun dunia seperti ini, bukan? Kalau mereka berpikir dan berjuang untuk membangun dunia yang penuh pertengkaran, peperangan, dan saling memakan, atau dunia yang damai, tenteram, di mana hak dan keadilan semua orang terjamin, maka mereka tidak akan sampai pada tahap mukatele. Ini bahkan merupakan aturan paling dasar dalam hubungan internasional. Jadi, perang atau mukatele adalah tahap yang paling akhir. Tahap sebelum itu adalah perjuangan. Jedel adalah percakapan dialektik, diplomasi. Tahap sebelum itu lagi adalah mujahede. Artinya, dengan berjuang, berusaha mengatur kehidupan tanpa pernah sampai ke tahap-tahap itu. Sekarang Anda bisa lihat, kata-kata yang diberikan kepada manusia adalah senjata utama kita. Benar sekali. Senjata yang dimiliki manusia adalah kata-kata. Inilah yang membedakan para nabi dan raja. Senjata para nabi adalah kata-kata mereka. Nabi datang dengan membawa sabdanya ke tengah-tengah masyarakat Mekah. Dia meyakinkan orang-orang dengan itu. Benarkah itu? Lain, dia tidak memiliki kekuatan. Mereka mengatakan kata sihir dan mengklaim dia penyihir. Yaitu Nabi. Perjuangan Nabi itu, perjuangan beliau di masa Mekah berlangsung selama 13 tahun. Pada masa Mekah, tidak ada peperangan. Tapi apa yang ada? Ada perjuangan, ada perlawanan, dan pada akhirnya, di Madinah, agama mulai menampakkan dirinya di ranah publik. Di sini ada kehendak ilahi yang melihat dan menunjukkan kepada kita akibat-akibat berantai dari sebuah tindakan yang belum bisa kita lihat ke depannya. Setiap hari, kita bisa melihat sendiri bagaimana sebuah perdebatan kecil bisa membawa kita ke arah yang sama sekali berbeda. Ini seperti hidup strategis. Seperti catur, kita harus memprediksi langkah berikutnya. Jika merespons begini, dia akan melakukan hal itu, dan akhirnya akan jadi seperti ini. Kita bisa memprediksi buruk akibat kejadian pada titik tertentu. Manusia bertindak berdasarkan refleks sesaat. Refleks naluriah sesaat hewani. Akal dan penalaran mengendalikan refleks ini. Kekuatan akal. Yang kita sebut akal itu melakukan penalaran. Penalaran berarti mempertimbangkan kejadian-kejadian yang akan terjadi seolah-olah sedang diadili sebelumnya. Penalaran itu seperti sidang pengadilan. Untuk mengambil keputusan,
Kamu menempatkan semua peristiwa itu saling berhadapan. Ada seseorang di hadapanmu. Ketika mengucapkan kata-kata keras, memperkirakan reaksi didapatkan. Di sampingnya istri dan anaknya. Ya, di masyarakat ini, dengan segala akumulasi budaya, unsur, serta nilai agama yang dibicarakan dan dijalankan di sini. Tapi setiap tahun 600, 700 perempuan dibunuh. Begitu banyak orang meninggal, dibunuh. Begitu banyak pekerja meninggal dalam kecelakaan kerja. Bukankah semua ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang di sini? Kekurangan itu ada di sini. Semua orang bicara soal keadilan. Keadilan itu adalah ketika kamu memberikan kondisi yang kamu dapatkan untuk dirimu sendiri juga kepada pekerjamu. Itulah keadilan. Kalau tidak dilakukan, itu menjadi kezaliman. Dan lawan dari itu adalah belas kasih. Jadi, belas kasih dan kezaliman adalah kebalikan dari keadilan dan belas kasih itu sendiri. Mereka saling berhadapan. Orang yang tidak berbelas kasih tidak akan mendapatkan belas kasih. Ini adalah perkataan Nabi Muhammad. Man lam yarham la yurham. Jika kamu tidak mendekati orang-orang berhubungan denganmu dengan belas kasih, maka kamu tidak akan mendapatkan belas kasih. Mereka tidak berbelas kasih di bumi, tidak akan dikasihani di langit. Itu hadis. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Lihatlah kut alakum siyam. Puasa diwajibkan atas kamu. Kutuk alakum wel kita. Perang telah menjadi keharusan karena tamu diserang. Hal itu diwajibkan kitab demi kitab. Allah telah memberikan dirinya suatu ketebe ala diri. Dia mewajibkan atas dirinya sesuatu atas nama Tuhan. Dia mewajibkan kita untuk bersikap belas kasih terhadap makhluk-makhluknya. Perbedaan antara nama Allah Rahim dan Rahman. Rahman berarti penuh belas kasihan. Rahim dimaksudkan untuk menunjukkan belas kasihan dan mewujudkannya di dunia luar. Dengan kata lain, itu adalah tindakan rahim, ia melakukannya sendiri. Dia berkata, dalam hubunganmu dengan sesama manusia, jadilah rahim, jadilah penuh belas kasih. Setiap langkahmu, setiap sentuhanmu, taburkanlah benih belas kasih ke dalam kehidupan orang lain. Dalam masyarakat yang penuh belas kasih seperti ini, ketika kamu bersikap penuh belas kasih, orang lain pun akan bersikap sama kepadamu. Tidak akan ada pertengkaran atau keributan. Saya bilang, bayangkan dunia seperti ini, teman-teman. Jadi, Al-Quran berbicara tentang neraka yang bahan bakarnya adalah api, batu, dan manusia yang kita ciptakan sendiri dengan tangan kita. Kita kira itu sedang membicarakan tentang dunia yang akan datang. Bukan, lindungilah dirimu dari azab seperti itu, dari neraka seperti itu, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, katanya. Ini artinya begini. Artinya, sebagian orang di masyarakat tempat kita hidup menciptakan dunia yang seperti neraka bagi sebagian orang lainnya. Kita sendiri yang mewujudkannya dengan tangan kita. Sampai ke kurikulum sekolah pun, pelajaran akhlak, pelajaran etika, pelajaran budaya agama, semua unit harus memasukkan dan mengajarkan belas kasih sebagai nilai etika dan moral yang paling mendasar. Karena ayat-ayat itu. Ya, benar sekali. Sejak masa kanak-kanak, harus diajarkan dan didorong pentingnya bersikap belas kasih terhadap hewan, alam, dan sesama manusia. Sejak kecil, melalui kurikulum dan pendidikan, anak-anak harus diajarkan hal ini agar dewasa nanti, mereka terdorong bersikap belas kasih kepada orang lain dalam kehidupan sosialnya. Di sini, ada dua konsep penting dalam ayat-ayat, yaitu kesabaran dan pengertian. Saya juga ingin menyinggung hal ini. Jadi, pemaaf, penuh belas kasih. Di sini, Al-Quran mendorong kita sabar dan pengertian. Kita harus sabar dan pengertian ketika menghadapi peristiwa. Tapi, bagaimana sebaiknya kita melihat batasannya? Pak, misalnya, sampai sejauh mana seseorang bisa bersabar? Pada titik mana seseorang harus membalas atau merespons? Menurut Anda, bagaimana kita memahami atau menentukan? Jadi, yang disebut sabar itu sebenarnya adalah keteguhan dan kekuatan untuk bertahan. Maksudnya, dalam menghadapi suatu peristiwa, kita semua tahu dari pengalaman. Beberapa dari kami langsung bersinar. Agak regional sih, bisa dibilang begitu,
Mereka adalah orang-orang yang tumbuh di bebatuan di pegunungan yang sangat terjal dan bergelombang. Mereka mengatakan tentang wilayah Laut Hitam, ia bersinar seketika. Deleo. Kesabaran sebenarnya bukan tentang kilatan-kilatan yang tiba-tiba, tetapi tentu saja tidak semudah itu. Dengan kata lain, dia akan membuat penilaian dan berpikir. Kesimpulan apakah yang dapat kita peroleh dari hal ini? Pemikiran. Karena itu, Nabi Muhammad bersabda, "Ketika kalian marah, duduklah. Jika kalian sedang berdiri, duduklah. Jika kalian sudah duduk, maka berbaringlah. Kalau bisa, bangun dan pergilah. Cuci tangan dan wajahmu, ambillah wudhu." Sebenarnya intinya begini, jangan bereaksi secara spontan. Jangan tetap dalam keadaan yang sama. Lihatlah, ya, Apakah ini hubungannya dengan Anda sebutkan memutlakkan momen? ya, jangan memutlakkan momen. Sadari bahwa momen bisa berubah, nama Allah, Setah, akan membukakan pintu untukmu, memberikan kemenangan. Beri dirimu kesempatan. Sedikit percayalah pada yang ilahi. Kalau tidak, kita akan berkata begini, prinsip dasar untuk kita semua adalah ini, refleks sesaat. Itu adalah dorongan hewani. Dorongan hewani itu, manusia memang memiliki sisi hewani di dalam dirinya. Jadi, refleks tubuh diklasifikasikan sebagai sesuatu yang hewani dalam filsafat kita, dan ada sisi spiritual, sisi manusiawi yang menyeimbangkannya. Yang itu akan menilai, akan berpikir. Sekarang, mari kita hindari refleks spontan itu. Kita bisa saja sangat marah. Coba dengarkan Nabi kita. Beliau berkata begini, "Jika kamu sedang berdiri, duduklah." Maksudnya, akan ada jeda waktu sampai kamu duduk. Bahkan kalau bisa, pergilah duduk di kursi yang agak jauh supaya waktu yang berlalu jadi lebih lama. Kalau kamu sudah duduk, berbaringlah, katanya. Intinya, beri dirimu waktu agar kamu punya kesempatan untuk berpikir dulu. Kalau tidak, dengan gerakan kecil saja kita bisa merusak, saling menyakiti. Kita ini manusia, artinya kita mudah tersinggung, juga mudah menyakiti. Makanya, ada kata-kata yang bisa menyakiti. Ada juga kata-kata yang sangat menyakitkan. Keduanya juga sama-sama manusia. Ada yang berkata menyakitkan, ada juga yang berkata begitu indah sampai terasa sangat berharga bagimu. Menurut saya, ini adalah sikap yang berhubungan dengan rasa hormat seseorang pada dirinya sendiri. Orang yang menghargai dirinya sendiri tidak akan pernah membiarkan dirinya terseret jatuh oleh kata-kata dan tindakan orang lain. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini padaku. Dia harus bersikap santai dan berkata, "Aku tidak akan memberimu kesempatan ini." Hal ini menempatkannya pada puncak hierarki. Itulah yang membuat pihak lain makin marah. Kamu menunjukkan kesombongan. Kamu bahkan tidak mau turun ke levelku. Ya, benar, Allah juga berkata begitu. Janganlah kamu turun ke level mereka. Begini katanya. Ini disebutkan dalam surat Al-Hijr. Allah berkata, "Jika kalian berada di tempat di mana Allah dan Rasul-Nya dihina, maka pergilah dari sana. Abaikan saja," katanya. Lihatlah ke sini, maksudnya abaikan saja. Pertengkaran di media sosial hari ini terus-menerus karena kamu bilang begini tentang Allah, begitu tentang Nabi. Situasi ini terbawa ke kehidupan sehari-hari, dampaknya nyata. Sebenarnya, seperti Anda katakan, ini sama sekali tidak sesuai Al-Quran. Saya benar-benar bilang, lihat, dari sudut pandang yang menghina Allah dan Nabi. Apa saran Allah? Tinggalkan saja tempat itu sampai mereka membicarakan hal lain. Artinya, kata-kata itu sama sekali tidak ada nilainya. Mengabaikan adalah penghinaan terbesar. Kamu mengabaikan orang itu. Menurut saya, Al-Quran itu memiliki standar yang sangat tinggi. Ada standar yang ditargetkan, Pak, di masyarakat kita sekarang, mungkin ini tidak terlalu cocok. Bisa dibilang kurang sesuai, tapi setidaknya tujuan kita adalah mewujudkan standar masyarakat seperti yang dituju oleh Al-Quran, yaitu masyarakat yang penuh kasih sayang, bukan yang saling menjatuhkan, melainkan sebaliknya, masyarakat yang saling mengangkat satu sama lain.
waktu bias kita. Betul, Pak. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang sangat berharga. Jadi, melalui kesempatan ini juga, mari kita kembali mendorong kesabaran dan pengertian kepada para pemirsa kita, terutama di bulan Ramadan, dalam menghadapi puasa, dorongan impulsif, rasa lapar, dan amarah. Terima kasih banyak atas komentar Anda. Pemirsa yang terhormat, kita membahas keadilan dan kasih sayang dalam Al-Quran. Sampai jumpa di episode berikutnya, sehat dan bahagia.